Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama 'ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini meskipun dalam cuaca hujan, Allah masih memberikan kita sehat, memberikan kita sempat, memberikan kita kemampuan sama-sama bisa hadir melaksanakan rutinitas mingguan kita, yaitu baca burda, ngaji dan lain sebagainya. Mudah-mudahan majelis kita ini jadi majelis yang barokah, majelis yang mengantarkan kita kepada keridhaan Allah, majelis yang nanti di akhirat jadi sebab, jadi tanda kita bagian orang yang mendapat syafaatnya Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah rahimakumullah, kita lanjut kembali baca kitab Khosaisul Ummatil Muhammadiyah. Keistimewaannya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini judulnya adalah Tahiyyatu Rabbil Alamin, yaitu penghormatan Tuhan semesta alam, penghormatan Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalatu fiha tahiyyatu rabbil alamin wa tahiyyatu imamil anbiya wal mursalin wa tahiyyatu jami'u ibadillahis salihin. Wassalatu, dan adapun salat itu, fiha, di dalamnya, tahiyyatu rabbil alamin, terdapat penghormatan Tuhan alam semesta, artinya Allah. Wa tahiyyatu imamil anbiya, dan terdapat penghormatan imamnya para nabi, wal mursalin, dan para utusan, yaitu Nabi Muhammad. Wa tahiyyatu jami'i ibadillahis salihin, dan di dalam salat itu terdapat penghormatan seluruh hamba-hamba Allah as-salihin yang salih. Faqala an-nabi, Hadits di Mas'ud radhiyallahu anhu qala kunna idza kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi shalah faqulna assalamu 'ala Allah min 'ibadi, assalamu 'ala fulan wa fulan, wa fi riwayat assalamu 'ala Jibril wa Mika'il. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ini masih seputar keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begini, kenapa disebut keistimewaan? Umat terdahulu, meskipun dia umat-umat yang umur-umurnya panjang, Pak, terus kemudian hebat, kuat dan lain sebagainya, umat terdahulu, mau umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, mereka itu tidak memiliki bacaan yang bacaan itu dibacakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang mereka membaca wirid yang diajarkan nabinya, subhanallah misalnya, atau wirid-wirid yang lain, bacaan zikir-zikir yang lain. Tapi kalau umat Nabi Muhammad, selain diajarkan oleh Nabi zikir-zikir, bacaan-bacaan, wirid-wirid, juga diajarkan sebuah kalimat, yang kalimat itu pernah Nabi persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang boleh mengucapkan kalimat tersebut bukan hanya Nabi, bukan hanya Nabi Muhammad, tapi kita ini juga diperbolehkan, bahkan diharuskan baca itu. Artinya, meskipun kita tak pernah ketemu Allah, meskipun kita tak pernah mengungkapkan atau membacakan kalimat di hadapan Allah, tapi Nabi Muhammad mengajarkan kita bacaan yang bacaan itu pernah dibacakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu hebatnya umat Nabi Muhammad SAW yang tak pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Bacaan apa itu? Tahiyat. Itu kan dalam proses Isra Mi'raj itu. Nabi Muhammad naik langit pertama. Jadi ceritanya Nabi Muhammad Asra dulu. Asra itu perjalanan malam.
Subhanalladzi asra itu perjalanan malam. Bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi Isra-nya Nabi Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Mi'raj-nya Nabi Araja. Mi'raj itu Araja, naik ke langit itu minal Masjidil Aqsa ilal mustawa. Jadi Nabi Muhammad naik dari Masjidil Aqsa sampai sebuah tempat yang disebut mustawa. Nah, makanya bagi kita Pak, umat Islam, Palestina itu penting. Palestina itu penting bagi kita. Kenapa? Karena itu masuk bagian sejarah umat-umat, termasuk bagian sejarah dari perjalanan Nabi Muhammad SAW. Ada peristiwa Nabi yang berkaitan dengan Aqsa. Ada peristiwa Nabi yang berkaitan dengan Palestina. Maka selalu direbut sampai sekarang. Kita doakan aja saudara-saudara kita, mudah-mudahan diberikan kemenangan oleh Allah, diberikan ketabahan oleh Allah, karena memang tanah itu akan selalu jadi rebutan sampai hari kiamat. Puncaknya nanti itu akan direbut oleh Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi itu akan turun, menurut riwayat yang diyakini itu di daerah Palestina, akan muncul dari sana. Karena memang di bumi Palestina itu Pak, ribuan nabi dan rasul diutus di situ. Tapi ratusan nabi juga dibunuh oleh orang-orang Israel di situ juga, di tanah itu. Itu kenapa mereka rebut, itu dianggap tanah janji, tanah perjanjian yang dijanjikan Allah katanya untuk Bani Israel dan lain semacam. Maka dalam konteks yang terjadi saat ini, kita mesti cerdas, harus bedakan mana Yahudi dan harus bedakan mana Zionis. Kalau Yahudi agama itu lakum dinukum waliyatin, bagimu agamamu, bagiku agamaku, kita bisa bertoleransi. Yang kita benci dari mereka bukan Yahudinya, bukan Nasraninya, tapi yang kita benci dari mereka itu Zionisnya. Zionis itu beda. Kalau Yahudi itu agama, kalau Zionis itu semacam ideologi atau sebuah gerakan untuk menguasai tanah itu dan lain semacamnya. Maka mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan kepada saudara-saudara kita. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin, amin ya rabbal alamin. Nah, dari Masjidil Aqsa Nabi Muhammad naik Mi'raj, naik langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh. Sampai di langit ketujuh yang diceritakan dalam Maulid Syarafil Anam yang setiap bulan Maulid kita baca, A'la sama'i sama Muhammad Jibril qala lahu taqaddam. Di langit ketujuh itu Jibril bilang kepada Nabi Muhammad, taqaddam ya Rasulullah. Taqaddam itu artinya lanjutkan. Nabi bertanya kepada Jibril. Kan Jibril menemani Nabi dari mulai Masjidil Haram, dari Mekah, ditemani sampai Masjidil Aqsa, sampai langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai ke 7 Nabi Jibril bilang taqaddam, lanjutkan. Apa kata Jibril? Batas izin saya sampai sini wahai Nabi Muhammad. Kalau saya tetap melanjutkan naik, maka saya akan hancur. Naiklah Nabi Muhammad sampai Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu syajarat, sebuah kayu yang besar. Dia sungai-sungai, di bawah kayu itu terdapat sungai-sungai. Yang sungainya Sidratul Muntaha itu mengalir ke muka bumi ini, arahnya, airnya itu ngalir ke muka bumi ini 2 sungai. Satu sungai Nil, itu alirannya dari Sidratul Muntaha. Kemudian sungai Furat, sungai Efrat, itu antara Irak dan Iran sekarang. Setelah itu Nabi Muhammad lanjut, di atas Sidratul Muntaha itu terdapat sebuah awan, bukan awan, semacam mendung lah itu.
Naik Nabi Muhammad terus sampai mustawa. Di mustawa itu Nabi Muhammad bingung apa yang akan diucapkan, apa yang akan disampaikan. Nabi Muhammad diberi ilham. Ilham itu artinya wahyu yang langsung Allah berikan kepada Nabi Muhammad untuk mengucapkan kalimat at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kata Nabi, at-tahiyyatu, segala penghormatan, al-mubarakatu, segala keberkahan, tahiyyatul mubarakatu, as-salawatu, segala rahmat kasih sayang, at-thayyibatu, segala kebaikan, lillah, milik Engkau wahai Allah. Tapi menghaturkan semua penghormatan, keberkahan, kebaikan, kasih sayang itu milik Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawabnya dalam dialog itu, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibaratnya seolah-olah begini, keberkahan, rahmat, kasih sayang, kebaikan, semua penghormatan Engkau telah haturkan kepadaku. Maka assalamu, keselamatan, alaika, untukmu, ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, wa rahmatullahi, dan rahmat Allah, wa barakatuhu, dan barakah Allah untukmu. Dalam kalimat ini coba kita perhatikan secara detail. Allah Ta'ala tidak menyebut assalamu alaika ya Muhammad, atau ya Ahmad, atau nama nabi yang lain. Tapi malah Allah nyebut pangkatnya, Allah nyebut kedudukannya, bukan nyebut namanya, bukan menyebut nama lahirnya, tapi Allah menyebut pangkat dan kemuliaannya, ayyuhan nabiyyu, bukan ayyuha Muhammad atau ya Muhammad. Itu menunjukkan betapa kedudukan Nabi Muhammad itu begitu istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan memang itu Pak, kalau kita baca Quran, di Quran itu kita teliti. Coba kan sekarang gampang. Bapak kalau punya aplikasi Quran di HP, kan itu ada tempat untuk mencari itu. Klik di situ Bapak tulisan ya Muhammad, tak akan ada Bang. Tapi kalau tulis ya Adam, muncul itu ayatnya. Kalau diklik ya Ibrahim, ya Musa, ya Isa, ya Yahya, ya Zakaria, ya Daud, itu muncul itu. Tapi kalau Bapak yang diklik, yang ditulis itu ya Muhammad, tak akan ada. Karena dalam Al-Quran, dari awal juz pertama sampai juz terakhir, dari surah pertama sampai surah terakhir, tak pernah Allah menggunakan kalimat ya Muhammad. Manggil Nabi Muhammad dengan sebutan namanya itu tak pernah. Tapi kalau namanya disebut ada. Wa ma Muhammadun illa rasul. Itu Allah sedang bercerita tentang Nabi Muhammad, bukan manggil Nabi Muhammad. Muhammadur Rasulullah, itu Allah sedang bercerita tentang bagaimana Nabi Muhammad, tidak dalam konteks manggil Nabi Muhammad. Itu mulia dan agungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya, nah ini itu tadi Allah mengajarkan kepada kita bagaimana akhlak itu penting. Maka kata para ulama, seorang anak itu tak boleh menyebut nama orang tuanya. Seorang murid tidak boleh memanggil, seorang anak tidak boleh memanggil orang tua dengan namanya. Bukan tidak boleh menyebut, tidak boleh memanggil orang tua dengan namanya. Tidak, seorang murid tidak boleh memanggil nama gurunya dengan namanya, memanggil gurunya dengan namanya. Seorang istri tidak boleh memanggil suaminya dengan namanya, memanggil suami dengan namanya. Itu tidak diperbolehkan dan tidak diperkenankan. Disebut sebagai su'ul adab, kurang tata krama, kurang kesopanannya. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu menceritakan betapa cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Lafaz berikutnya Nabi jawab lagi, assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Kata Nabi seolah-olah begini bahasanya,
Ya Allah, jangan salam itu hanya Engkau berikan kepadaku. Jangan cuma saya yang diberikan keselamatan ya Allah, tapi salam itu alaina. Itu pernah saya jelaskan. Alaina, untuk kami. Kenapa Nabi tidak nyebut alayya? Ya dan na itu beda Pak. Kalau ya untukku, kalau na untuk kami. Kenapa Nabi bilang assalamu alaina? Keselamatan itu bukan hanya untuk saya ya Allah, tapi juga untuk kami. Maka kata ahli tafsir menyebutkan yang dimaksud na itu adalah minna, dari kami, maksudnya adalah ummati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam dialognya Allah itu, dialognya Nabi Muhammad dengan Allah itu, kita sudah disebut. Dan Nabi tidak hanya sampai alaina wa ala ibadillahi salihin, dan untuk hamba-hamba Allah yang saleh. Meskipun dia bukan umat Nabi Muhammad, kalau dia adalah orang-orang yang saleh, masuk dalam doanya Nabi, permintaan Nabi, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Lalu Nabi melanjutkannya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah itu malaikat bergemuruh. Apa yang diucapkan malaikat? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi ketika kita baca tahiyat itu adalah bacaan yang dulu pernah dihaturkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wah, betapa hebatnya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Maka dalam mazhabnya Imam Syafi'i, teks sholawatnya ditambah Sayyidina. Kalau malaikat bacanya Allahumma sholli ala Muhammad, pantas tidak nyebut Sayyidina, karena malaikat bukan bagian umat Nabi Muhammad. Jadi malaikat tak perlu nyebut junjungannya. Sayyidina itu kan maknanya Pak, junjungan kami. Malaikat bukan umat Nabi Muhammad. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad, kata Sayyid Abi Bakar Syaqo dalam kitabnya Fathul Mu'in itu, beliau menyebutkan harus dan dianjurkan baca Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tapi kan sebagian saudara kita beda pendapat. Kata sebagian saudara kita yang lain, tak boleh ditambah-tambah, bid'ah. Nabi kalau baca sholawatnya begitu, ya begitu. Padahal ada ayat lain. Ayat lain bunyinya begini, la taj'alu du'a ar-rasul ka du'a ba'dikum ba'dha. Jangan kalian jadikan kamu memanggil kepada Rasul, artinya Nabi Muhammad, seperti kalian memanggil teman kalian, sebagian kalian kepada sebagian. Dulu sebelum turun ayat itu, ada sahabat yang manggil Muhammad. Ada orang yang memanggil namanya, ya Abul Qasim. Anak Rasulullah yang paling sepuh namanya Qasim, ya Abul Qasim. Setelah itu Allah turunkan ayat, jangan begitu kepada nabimu, jangan panggil namanya. Akhirnya setelah itu, ya Rasulullah, ya Habibullah, ditegur oleh Allah. Bayangkan di zaman Nabi Muhammad SAW itu Pak, yang mengajarkan akhlak langsung itu Allah, yang mengajarkan itu. Maka pantas kalau sahabat itu, kata Nabi, ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku itu seperti bintang. Yang mengajarkan itu langsung Allah. Coba Bapak baca dalam surah namanya Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat itu bercerita bagaimana tentang akhlak seorang sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai ada peringatan di situ, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah di sisi kalian itu ada Rasulullah. Artinya kamu jangan sembarangan, kamu kalau berucap hati-hati. Ada Nabi Muhammad, ada Rasulullah. Dulu para sahabat itu kalau bertamu ke rumah Nabi Muhammad itu langsung masuk Pak, nyelonong gitu.
masuk langsung ke rumah Nabi. Ditegur oleh Allah. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyudzana lakum. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, kalian jangan langsung masuk rumah Nabi kecuali kalian diizini. Akhirnya semenjak turun ayat itu, sahabat tak langsung masuk. Kalau nak ketemu Nabi, diketuk pintunya atau mengucapkan salam. Akhirnya diingatkan lagi oleh Allah. Kata Allah dalam Al-Hujurat itu, walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Dan seandainya kata Allah kalian itu bersabar sampai nabimu itu keluar dari rumahnya menemui kalian, maka itu justru lebih baik. Semenjak itu para sahabat kalau ingin bertemu Nabi tidak lagi mengetuk pintu, tidak lagi berucap salam, tapi nunggu di masjid. Itu akhlak. Sahabat langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang akhlak. Kenapa? Karena Allah sendiri kepada Nabi Muhammad itu begitu penghormatan sebagai bentuk kasih sayangnya kepada Nabi Muhammad, sebagai bentuk cintanya luar biasa. Tidak menyebut namanya. Kalau menceritakan Nabi disematkan sifat-sifat Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Azizun itu nama Allah, Pak. Tapi disematkan kepada nama Nabi, sifat Nabi. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahimun. Itu nama-nama sifat Allah. Tapi dikaitkan, disematkan kepada sifatnya Nabi Muhammad SAW. Itu Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dalam tahiyat mesti kita yang khusyuk. Karena di antara yang di dalam sholat, di antara hal yang paling istimewa di dalam sholat adalah ketika kita bisa baca tahiyat itu. Karena tahiyat itu kalimat yang sakral, dulu dibaca di hadapan Allah oleh Nabi Muhammad SAW. Betapa mulianya, betapa agungnya, betapa kita sangat disayang Allah, sehingga kita bisa berucap, mengucapkan kalimat yang kalimat itu dulu dibaca di hadapan Allah. Kita tak ketemu Allah, tapi kita diberikan kalimat oleh Nabi yang kalimat itu pernah dibaca di hadapan Allah. Kalau bukan karena sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad, Pak, tak bisa. Cuma bacanya yang benar dalam fikih. Jangan at-tahiyatu, mesti ditekan, ada tasdidnya. At-tahiyatu. Ini karena laju kata dia, at-tahiyatul mubarakatuh. Jangan at-tahiyatu. Salah. Itu termasuk rukun qauli, Pak. Rukun qauli di dalam sholat itu ada 5. 1. Takbir. 2. Fatihah. 3. Tahiyat. 4. Sholawat. 5. Salam. 5 rukun qauli ini, rukun ucapan, jangan sampai ada huruf yang hilang. Bahkan jangan sampai ada tasdid yang hilang. Maka bacaannya tak sah. Kalau bacaannya tak sah, sholatnya bisa tak sah. Maka bacanya at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Berhenti di situ, jangan disambung. Kalau disambung tak apa-apa, cuma cara bacanya kurang tepat karena dialognya berhenti di situ. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Berhenti juga. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Baru muncul jarinya. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i, waktu kita baca at-tahiyyatu, itu jari udah digenggam. Genggamnya posisinya begini, Pak, ya. Posisinya itu jari tengah ini ketemu dengan jempol. Jadi posisinya gini. Jangan genggam macam orang nak bertinju itu. Bukan begini genggam. Jadi genggamnya begini. Nah, kalau di
Kalau dimunculkan, misalnya dimunculkan, angkanya jadi huruf 3 Arab. Nah ini huruf 3 Arab. Ini 35. Maka tahiyat itu posisinya bukan begini, tapi begini. Jadi jangan digenggam, dilonggarkan. Waktu baca at-tahiyyatu di posisinya diam. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatul thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Allah baru Pak. Yang ini jangan lurus Pak ya, tapi dia agak menunduk. Jadi tetap posisinya agak menunduk, jangan lurus begini. Asyhadu an la ilaha illallah, lurus begini jangan. Innallah agak menunduk ya. Dan ini posisinya tetap sampai fil alamina innaka hamidum majid, baru sifat. Dalam madhabnya Imam Syafi'i seperti itu. Kalau Imam Malik itu setiap ketemu lafaz Allah itu bergerak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bergerak lagi. Dalam madhabnya Imam Malik. Ada madhabnya Imam Ahmad yang bergerak. Tapi bukan bergerak begini ya, bukan, bergeraknya itu pelan. Kalau ada orang sholat dimainkan begini ini ya, itu bukan madhab siapa, tuh madhab sendiri itu namanya. Kemudian pertanyaan, kalau ada orang sholat menggerak-gerakkan tangannya begini, batal nggak sholatnya? Maka kata ulama tidak batal, karena ini harakatul khafifah, pergerakan yang ringan. Kecuali dia niat main, niat gurau-gurau macam budak-budak gitu Pak, main, nah itu batal. Tapi kalau gatal tangannya misalnya, kalau tidak digerakkan tidak bisa misalnya, itu tidak sampai batal. Jadi disebut harakatul khafifah. Dan bagi orang yang seandainya terputus jarinya, telunjuknya, tetap sunnah tahiyat. Ketika tahiyat disunahkan berisyarat dengan tangannya. Jari mana? Jari terdekat. Apa jari terdekat? Ya, tengah. Gitu. Cuma kan bapak kok suka ketawa, tak boleh sholat di sampingnya. Nanti malah lucu kata bapak, ada orang ini. Padahal memang tak ada tangannya, Sampai begitu ulama menyebutkan sunnahnya tahiyat dengan tangan kanan. Oh seandainya terputus tangan kanannya, berarti tahiyatnya dengan tangan kiri dan lain semacamnya. Jadi itu kesunahan. Kenapa pakai tangan? Kenapa ada isyarat, ada tunjuk? Hikmahnya kata ulama, ini tahu hikmah, bahwa ketika kita nyebut Allah itu maknanya esa. Satu artinya Allah itu esa. Kedua, ternyata menurut orang ahli kedokteran itu memang saraf telunjuk kanan ini nyambung ke hati, ke jantung, sehingga ketika nyebut Allah asyhadu an la ilaha, dia digerakkan. Maknanya kata ulama hikmah, agar jantung kita, hati kita ini itu selalu ingat kepada Allah, illallah. Dan ini sunnah hayat. Artinya kalau ada orang lupa, tanda telunjuknya tidak memberi isyarat, tidak diangkat ketika tahiyat, ya tak perlu sujud sahwi Pak. Kenapa ente sujud sahwi? Lupa tadi waktu tahiyatul itu saya tidak mengangkat telunjuk jari-jari Allah. Tak perlu, ini namanya sunnah hayat. Kalau tahiyat akhir sampai selesai bacaannya. Kalau tahiyat awal itu sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampai situ Pak. Itu kalau tahiyat awal. Kalau tahiyat akhir wa ala ali sayyidina Muhammad sampai dibaca semua itu. Coba dalam tahiyat itu. Nabi Muhammad itu, malaikat itu yang mengutarakan sholawat, yang ketika Allah perintahkan baca itu.
itu yang dipanjatkan untuk diberikan rahmat, yang disolawati itu bukan hanya Nabi Muhammad, tapi juga keluarganya Nabi Muhammad. Di sini ulama berbeda pendapat. Boleh tidak bersolawat kepada selain Nabi Muhammad? Misalnya Syekh Abdul Qadir Jilani, kita nyebut gini, Allahumma sholli ala Syekh Abdul Qadir Jilani. Atau misalnya kita mensolawati orang tua kita, Allahumma sholli, siapa nama orang tua kita, Allahumma sholli ala, sebut nama orang tua. Apakah boleh mensolawati demikian? Ulama berpendapat yang mu'tamad, yang kuat, mengatakan tak boleh. Sholawat itu kekhususan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi ada yang mengatakan boleh. Buktinya dalam sholawat Ibrahimiyah itu, yang disolawati bukan hanya Nabi Muhammad, juga keluarganya. Tapi yang lain mengatakan tetap tak boleh karena itu kekhususan. Nah, saya lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan tidak boleh, yang mengatakan sholawat itu khusus untuk Nabi Muhammad. Kalaupun kita nak niatkan untuk orang tua kita, sholawatnya tetap kepada Nabi Muhammad, tapi pahalanya kita aturkan kepada orang tua kita. Itu jalannya, solusinya seperti itu. Terus setelah itu, kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Ada apa Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim? Ternyata Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim itu, Nabi Ibrahim itu keturunannya, Nabi Ibrahim itu nenek moyangnya, Nabi Muhammad keturunannya Nabi Ibrahim. Dan Nabi Muhammad sedikit banyak tetap bagian dari orang yang mendapatkan doanya Nabi Ibrahim. Ketika Allah bilang, ya Ibrahim, qul inni ja'iluka linnasi imama. Kata Allah, wah Ibrahim, aku jadikan engkau pemimpin untuk manusia. Tapi Nabi Ibrahim jawab, qala wa min dzurriyyati. Jangan cuma saya ya Allah yang dijadikan pemimpin imam, tapi juga sebagian keturunanku. Nah, itu Nabi Ibrahim itu, Pak. Jadi tak lupa, keturunannya itu tidak lupa. Nabi Muhammad min dzurriyyati Ibrahim, sebagian daripada keturunannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, maka baca tahiyat. Sekarang kita sudah paham dan mengerti bahwa tahiyat itu adalah kalimat yang dulu dibaca oleh Nabi, dihaturkan Nabi di hadapan Allah. Maka setelah saat ini, nanti subuh kita sholat baca tahiyat, ingat tahiyat itu bukan sembarang tahiyat, tapi tahiyat itu kalimat khosois, keistimewaan yang diberikan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Demikian, semoga barokah manfaat. Semoga berbarengan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, jadi ilmu yang mengantarkan ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, selanjutnya